Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Saya kembali berbahagia kali ini karena saya mendapatkan sebuah ilham, betul, ilham yang bisa saya bagikan kepada kamu karena ilham ini juga sudah banyak membuat hidup saya menjadi jauh lebih berbeda daripada kehidupan saya sebelumnya. Nah, bagi kamu yang mungkin sempat menonton video saya yang terbaru beberapa hari yang lalu, di situ saya memberikan sebuah video yang menggunakan teknik yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, banyak teman-teman saya bertanya, kenapa sih kok Pagar Kehidupan seringkali menyuruh kita berbuat baik? Apakah dengan berbuat baik saja sebenarnya cukup? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu teman-teman, kali ini dengan judul video yang 3 hal pembeda nasib, saya akan memberikan 3 hal yang bisa insya Allah merubah nasib kamu dari yang tadinya mungkin kurang baik, kurang beruntung, jadi lebih baik. Nah, buat kamu yang mungkin selama ini sering berdoa kepada Tuhan mengenai jalan keluar dari masalah hidup apapun yang sedang kamu alami, bisa jadi diskusi kita kali ini akan menyembuhkan kesulitan kamu. Amin. Ya. Kali ini saya akan berdiskusi kepada kamu sebagai sahabat saya tercinta seperti biasa. Namun kali ini saya akan memberikan sebuah topik yang berhubungan dengan perbuatan nyata, ya. Jadi saya mohon ketika saya nanti memberikan sebuah dalam tanda kutip wejangan, saya mohon kamu langsung praktekkan saat itu juga supaya hasilnya pun terjadi saat itu juga. Janji? Oke, sip. 3 amal pembeda nasib. Saya selalu percaya bahwa orang beruntung dan orang sial itu pasti ada penyebabnya. Karena memang betul teman-teman, di dalam hidup ini semua itu seperti halnya sebuah proses kita menanam. Semua hal yang terjadi dalam hidup kamu saat ini, itu adalah hasil yang kamu petik dari apa yang kamu tanam di masa lalu. Ada mungkin orang yang saat ini sedang susah. Sebenarnya kesulitan yang dialami oleh dia, itu salah dia sendiri, bukan salah orang lain. Karena memang semua yang terjadi dalam hidup ini adalah tanggung jawab kamu sendiri. Yuk, izinkan saya memberikan kamu 3 solusi emas yang bisa membuat kamu kalau mau praktek langsung bisa berubah. 3 hal pengubah nasib seseorang. Yang pertama adalah doa. Betul, doa. Kalau saya bilang doa, mungkin orang-orang ada sebagian yang berkata, aduh mas bro, doa mah gue dari kecil gue udah berdoa. Nah, kalau kamu dari kecil sudah berdoa, bagus. Tapi saya tanya, apakah kamu pernah berdoa kepada orang lain selain diri kamu sendiri? Kalau kamu memang pernah mendoakan orang lain selain diri kamu sendiri, bagus. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kamu pernah mendoakan orang lain yang tidak kamu kenal, bahkan kamu benci? Pernah nggak? Nah, ini dia. Ini dia yang setiap orang salah paham. Kenapa setiap orang salah paham? Mereka pikir berdoa itu cukup untuk mendoakan diri sendiri, atau mungkin cukup hanya mendoakan orang-orang yang kita kenal. Padahal doa itu yang paling bagus adalah ketika kamu mendoakan siapapun sesering mungkin. Karena apapun yang kamu doakan akan kembali lagi kepada kamu yang mendoakan. Itu betul. Saya sebenarnya mendapatkan inspirasi ini dari buku yang memang menjelaskan banyak kisah-kisah orang yang suka mendoakan orang lain, tapi begitu dia mendoakan orang lain, justru apa yang dia doakan kepada orang lain itu membuka rezeki dia sendiri. Nah, ketika saya praktekin, itu memang benar. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, teman-teman, kita sebenarnya sedang membersihkan hati. Tuhan amat mencintai seseorang yang di dalam hatinya penuh dengan cinta dan kasih. Itu fakta. Nah, kali ini biarkan saya ajarkan kepada kamu, izinkan saya mengajarkan kamu bagaimana sih caranya kalau saya mendoakan orang lain agar doa yang saya ucapkan bagi orang lain, siapapun itu, mental kembali kepada saya sebagai pelaku doa. Begini caranya. Anggap saja kamu sekarang sedang jalan-jalan, atau mungkin kamu sedang berada di sebuah kondisi di mana banyak orang. Saya ceritakan dulu kisah saya.
Pada waktu itu saya lagi jalan-jalan ke mall. Betul, ke mall. Nah, yang namanya di mall, teman-teman, ada orang-orang yang memang bekerja sebagai penawar kartu kredit, ya. Nah, pada suatu ketika saya melihat ada seorang pemuda laki-laki yang dia itu terlihat susah. Terlihat susah dari tampangnya, dari wajahnya saya bisa melihat dengan jelas ini orang sudah lelah bahkan letih terhadap kehidupannya. Nah, pada akhirnya timbul rasa kasihan dalam hati saya. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya berhenti sebentar berjalan, kemudian saya mengambil posisi yang nyaman, kemudian saya berdoa kepada Tuhan dengan doa seolah-olah dia adalah keluarga saya, seolah-olah dia adalah diri saya sendiri. Doanya kurang lebih seperti ini. Ya Tuhan, saya mohon berkahilah pemuda yang ada di depan saya ini, berikanlah dia kemudahan, keberhasilan, dan kebahagiaan karena bisa mendapatkan banyak klien atau orang yang mau menjadi nasabah dia. Mudahkanlah urusan dia, ringankanlah, dan bahagiakanlah. Amin. Simpel kan doanya? Mungkin bagi kamu yang mendengarkan suara saya, kamu tidak percaya bahwa hal sepele kayak gini bisa merubah hidup kamu. Tapi coba deh, mulai detik ini, kamu belajar mendoakan orang lain. Kenapa? Karena ketika kamu mendoakan orang lain, di situ hati kamu akan plong dan sejuk luar biasa. Coba. Nah, kalau kamu hatinya mau lebih sejuk lagi, ada satu lagi teknik doanya. Betul. Berdoalah dengan doa terindah untuk orang yang menyakiti kamu. Betul, menyakiti kamu. Ketika saya bilang kalimat seperti ini, mungkin banyak dari kamu, di antara kamu yang mengernyitkan dahi. Sudah mulai protes nih. Gile, gue disuruh doain dia, orang yang bikin gue sakit hati. Ada urusan apa? Gak mau. Sebenarnya ketidakmauan kamu itu manusiawi. Karena memang pada dasarnya setan selalu lebih pintar daripada manusia. Mereka selalu mau supaya manusia itu hidup dalam kegelapan yang tidak pernah berkesudahan. Kamu tahu teman-teman, obat yang paling cepat menyembuhkan luka hati kamu apa? Betul. Obat yang paling cepat menyembuhkan luka hati kamu adalah doa. Ketika kamu bisa mendoakan orang yang menyakiti hati kamu, bukan karena kamu ingin kembali kepada dia, bukan karena kamu mungkin ingin mengasihani dia, tapi kamu berdoa supaya kamu sendiri sejuk hatinya dan dia sendiri pun sadar akan kekurangannya kepada kamu. Kita ambil contoh. Misalnya kamu kerja di sebuah perusahaan, kamu kerja di kantor, tiba-tiba saja kamu dapat seorang bos yang kelakuannya, mohon maaf, sangat menyedihkan. Ya, bisa dibilang mungkin kelakuannya amit-amit cabang bayi lah ya. Setiap kali ketemu kamu, bos kamu selalu marah. Setiap kali ketemu kamu, mungkin bos kamu selalu menjelek-jelekan kamu. Setiap kali kamu memberikan sebuah hasil pekerjaan, mungkin bos kamu boro-boro menghargai, melihat aja mungkin tidak. Di situ kamu sakit hati. Di situ kamu terluka dan itu wajar. Nah, biasanya kalau orang tidak diberikan semacam pencerahan, dia akan membalas kelakuan bosnya dengan kutukan-kutukan baik itu yang langsung maupun dalam hati. Betul? Padahal, kutukan kamu itu akan mengotori hati kamu sendiri. Jadi kalau kamu lagi disakiti orang, jangan mengutuk orang itu. Karena ketika kamu mengutuk orang itu, masalah tidak beres malah menjadi semakin bertambah besar. Titik. Nah, lantas cara mendoakannya gimana? Cara mendoakannya kurang lebih seperti ini. Anggap saja ceritanya nama bos kamu adalah Doni. Ya, anggap saja nama bos kamu namanya adalah Doni. Cara mendoakannya kalau saya di posisi kamu seperti ini. Ya Tuhan, saya mohon berkatilah Pak Doni agar Pak Doni dengan kuasa-Mu diberikan kesejukan hati dan pikiran untuk menyadari kesalahannya kepada saya. Saya yakin dia hidupnya kurang bahagia, berikanlah dia kebahagiaan, berikanlah dia kemudahan, ringankanlah pikiran dan hatinya agar dia mengerti kesalahannya kepada saya. Saya ampuni dia, tolong berkahi dia dengan berkah-Mu yang paling membahagiakan dan meringankan hidupnya, berikanlah Pak Doni kesadaran. Amin. Ya, saya aja memberikan contoh barusan doa seperti ini, walaupun ini hanya contoh, hati saya plong.
Sekarang bagaimana dengan kamu? Kamu orang yang benar-benar tersakiti oleh orang lain, kalau kamu bisa mendoakan dengan doa paling tulus, ya, doa nggak usah bagus, tulus setulus-tulusnya kepada orang yang kamu benci atau membenci kamu, dengan doa yang kamu berikan itu doa tulus, percaya, dalam waktu seketika hati kamu sejuk dan plong. Masalah kamu seketika beres. Cobain. Nah, mungkin muncul pertanyaan begini, bro, oke, gue mau ngedoain, tapi kenapa sih gue harus ngedoain? Apa landasan ilmunya? Kenapa hanya dengan mendoakan seolah-olah semuanya beres? Begini ya teman-teman, yang namanya doa itu membersihkan hati. Sementara hati adalah lentera kehidupan. Kalau hati kamu bersih, lentera kehidupan kamu bersih, rezeki kamu pun akan berbeda kalau lentera kehidupan kamu, yaitu hati kamu, kotor. Nah, orang yang suka mengutuk orang lain, rezekinya pasti sempit dibandingkan orang yang suka mendoakan orang lain terus-menerus. Coba, sekarang saya tanya sama kamu, kamu sudah memaafkan orang yang menyakiti kamu belum? Kalau kamu belum, bisa jadi ini dia yang menyebabkan rezeki kamu terhambat, karena kamu belum bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu. Kalau kamu belum bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu, apapun kesalahan dia, rezeki kamu pun tidak akan berubah. Kalau kamu ingin rezekinya berubah, ayo doakan dia seperti doa yang saya contohkan tadi, supaya hati kamu jadi plong. Itu adalah hal pertama yang bisa merubah nasib kamu. Doa. Hal kedua setelah doa yang bisa merubah nasib kamu adalah syukur. Syukur, betul teman-teman. Syukur adalah sebuah hal sederhana, tapi seringkali dilupakan orang-orang hanya karena mungkin terkesan sepele. Saya kalau menyuruh teman saya bersyukur, teman saya ketawa. Kenapa? Karena menurut mereka bersyukur itu terlalu sepele untuk bisa merubah nasib mereka. Padahal perubahan nasib diawali dari hal-hal yang sepele. Bersyukur adalah salah satu hal yang bisa merubah hidup kamu. Saya selalu menganggap syukur itu sebagai alat pengecap kenikmatan. Seperti halnya sebuah lidah. Kamu punya lidah nih, ya. Kalau kamu lagi sakit, rasanya enak nggak buat makan? Nggak enak ya. Sekarang kamu bayangin deh, ketika kamu lagi sakit, lidah kamu nggak bisa ngerasain makanan. Tiba-tiba kamu diajak sama keluarga kamu atau sama teman kamu, sama pasangan kamu ke restoran yang mahalnya bukan main dan katanya makanannya enak banget. Ketika lidah kamu lagi gak bisa ngerasain apa-apa, kamu mau makan makanan seenak apapun, rasanya hambar, betul gak? Rasanya kayaknya gak ada nikmatnya. Begitu juga dengan bersyukur. Bersyukur itu intinya membuat kamu jadi bisa mengecap kenikmatan yang Tuhan berikan. Kalau kamu bisa bersyukur, yang enak itu kamu, karena kamu bisa merasakan nikmat yang Tuhan berikan, seperti halnya lidah kamu yang sehat. Kalau orang bisa bersyukur dari hal-hal terkecil, hidupnya pasti bahagia. Dan kamu tahu teman-teman, hukum alam yang terjadi adalah barang siapa yang bersyukur akan dilebihkan. Apapun keyakinan kamu, agama kamu, ateis ataupun beriman, kamu laki atau perempuan, kalau kamu pandai bersyukur, hidup kamu pasti dilebihkan. Nah, sekarang gini, saya tantang kamu, ya, prakteknya untuk yang syukur ini sederhana. Saya tantang kamu, sekarang kamu ambil bolpen ataupun pensil, dan kamu ambil kertas. Setelah kamu ambil bolpen atau pensil dan juga kertas, saya tantang kamu, tolong tuliskan dalam waktu 5 menit saja 10 hal yang bisa kamu syukuri di hari ini. Kamu tulis, kalimatnya begini. 1, saya sangat bersyukur dan bahagia karena, nah karenanya apa kamu tulis. 2 juga sama, saya bersyukur dan bahagia karena hari ini bla bla bla. Tulis sampai 10 dalam waktu 5 menit, bisa nggak? Kalau dalam waktu 5 menit kamu belum bisa menyelesaikan ini, berarti bisa jadi kemampuan bersyukur kamu yang menghambat perubahan nasib kamu.
Lakukan teknik ini setiap hari pada saat kamu bangun tidur dan sebelum tidur. Betul, pagi dan malam. Karena apa? Perubahan nasib seseorang segaris lurus dengan kemampuan dia bersyukur. Semakin orang itu luwes dan ahli bersyukur, nasibnya pasti bagus. Itu pasti. Bahkan kalau kamu nggak percaya, kamu boleh cari buku judulnya The Magic, dikarang oleh pengarang buku The Secret yang namanya Rhonda Byrne. Orang sekuler, orang bule, sampai bela-belain nulis satu buku hanya untuk membahas mukjizat kehebatan bersyukur. Mereka nggak beragama, bahkan mereka belum tentu bertuhan. Kamu beragama, kamu bertuhan, jangan kalah dengan mereka. Manfaatkan syukur. Itu yang nomor 2. Amalan yang ketiga yang terakhir, dan sering kali saya bahas di dalam video Pagar Kehidupan adalah apa? Betul, sedekah. Setelah kamu berdoa untuk orang lain, siapapun mereka, setelah kamu jago bersyukur, yang nomor 3 ini yang bisa membuat kamu menerima mukjizat lebih cepat daripada sebelumnya, yaitu sedekah. Saya sudah berkali-kali, teman-teman, saya sudah berkali-kali dibuat merinding dengan keajaiban sedekah. Sedekah manusia terpuji. Di video sebelum ini ada video namanya Sedekah Manusia Terpuji di Pagar Kehidupan, bisa kamu lihat. Itu yang benar-benar bikin saya merinding. Sedekah itu tidak selamanya dengan duit. Sedekah itu pada intinya adalah kamu memberikan hal yang kamu sukai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Apapun bentuknya, itu sedekah. Nah, saya mengajarkan kepada kamu, kalau kamu bersedekah, doakan juga orang yang kamu tolong. Jangan hanya minta doa dari orang yang kamu sedekahi, sementara kamu tidak berdoa untuk dia. Ingat yang nomor 1 tadi, doa bisa merubah nasib kamu. Doakan juga orang yang kamu sedekahi tadi. Setelah kamu bersedekah, baru minta doa dari yang kamu sedekahi, atau kamu berdoa sendiri untuk Tuhan atas keinginan ataupun hajat kamu. Jadi kalau kamu sedekah, jangan dengan harta yang tidak kamu sukai. Hartanya harus kamu sukai. Dan yang kedua, doakanlah mereka sebelum kamu memberikan harta tersebut. Dengan doa yang tulus, baru setelah itu kamu meminta kepada Tuhan, apa sih keinginan kamu dengan kamu berikan sedekah ini. Itulah 3 hal yang bisa membedakan nasib seseorang seandainya orang itu mau melakukan 3 hal tadi, yaitu doa, syukur, dan sedekah. 3 hal sederhana, tapi kalau kamu melakukan, kamu akan berubah kehidupannya sedemikian hebatnya. Saya udah berkali-kali merinding merasakan kehebatan 3 hal ini. Sekarang giliran kamu, lakukan hal ini. Kalau kamu tadi ada yang kelewat apa perkataan saya, dengarkan atau tonton video ini berulang kali, ya. Dan saya mohon, tolong praktekkan. Karena kalau kamu praktek, kamu sendiri yang akan merasakan kehebatan 3 hal perubahan nasib ini. Saya Aryan Surya, inspirator kehidupan dari Pagar Kehidupan. Keep sharing, keep spirit, and keep loving. Bye-bye.